Bapak Ibu, pada sesi berikut ini saya akan menjelaskan tentang admin pusat. Apa saja menu yang ada di dalam admin pusat, berikut rincian penjelasannya. Nah, tahap awal sebelum kita masuk pengenalan tentang menu yang ada di admin pusat, tahap awal yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu harus melakukan akses ke website IRKM terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua alamat website. Yang pertama untuk pelatihan, yang kedua untuk implementasi. Untuk alamat latihan, alamat websitenya adalah https://erkam/latihan.kemenak.go.id. Sedangkan untuk alamat implementasi, alamatnya adalah https://erkam.kemenak.go.id. Nah, untuk akses secara online ini dapat dilakukan dengan menggunakan laptop atau PC maupun dengan menggunakan Android. Nah, untuk Bapak Ibu bisa dapat melihat atau melakukan akses ini, kita coba latihan bagaimana untuk melakukan akses ke website tersebut. Tahapannya adalah silahkan dinyalakan laptop Bapak Ibu, kemudian lakukan koneksi ke internet. Selanjutnya Bapak Ibu coba ketik alamat website tadi, baik alamat website untuk latihan maupun alamat website untuk implementasi. Ini untuk memastikan bahwa alamat kedua web tersebut memang dapat diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, jika sudah berhasil untuk akses, kita untuk selanjutnya akan terus menggunakan akses pada web latihan. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai menu-menu yang ada pada level admin pusat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat atau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa level admin itu ada 5. Yang pertama admin pusat, kemudian admin provinsi, selanjutnya admin kabupaten kota, kemudian admin kepala madrasah, dan selanjutnya admin staf madrasah. Untuk sesi berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail tentang admin pusat. Apa saja tahapannya, berikut akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tahap awal untuk melakukan pengenalan terhadap menu-menu yang ada di admin pusat, yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah login ke admin pusatnya itu sendiri. Login ini menggunakan username yang diambil dari nick Bapak Ibu sekalian, kemudian password. Username dan password ini akan dikirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian pada saat Bapak Ibu nanti sudah ditunjuk sebagai admin pusat dengan adanya SK penunjukan sebagai admin pusat. Bagaimana cara loginnya? Berikut penjelasannya. Dapat dilakukan dengan menggunakan laptop, PC, Android, ataupun tablet. Untuk latihan, ketik alamat erkam/latihan.kemenak.go.id pada browser Anda. Kedepannya untuk implementasi, website yang akan digunakan adalah erkam.kemenak.go.id. Dalam BIMTEK ini, gunakan alamat website untuk latihan. Kita coba latihan ya Bapak Ibu supaya nanti lebih familiar dengan cara login tersebut. Silahkan Bapak Ibu login dengan username dan password yang sudah diberikan. Silahkan dilakukan. Nah, kalau kita sudah berhasil login, maka materi berikutnya adalah pengenalan tentang menu-menu yang ada di admin pusat. Setelah Anda berhasil login ke dalam website IRKam, pada admin pusat terdapat 11 menu yang akan muncul pada layar Anda. Pada barisan paling atas, terdapat tampilan menu tahun anggaran, notifikasi atau reminder, dan akun user. Berikutnya di kolom paling kiri terdapat menu dashboard, evaluasi diri madrasah, referensi, usulan, alokasi BOS, penyaluran BOS, dan laporan. Berikut video penjelasan untuk masing-masing menu. Saat Anda membuka akun Erkam, akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada sisi kiri layar Anda akan melihat tampilan tahun anggaran.
Anda dapat memilih tahun sesuai dengan kapan penganggaran akan dibuat. Kemudian pada sisi layar sebelah kanan, terdapat menu notifikasi yang berisi informasi notifikasi untuk mengingatkan Anda. Sementara pada samping menu notifikasi, terdapat menu user yang jika Anda klik akan muncul 3 menu, yakni akun, pengaturan akun, dan logout. Ketika Anda klik menu akun, akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat keterangan bahwa akun Anda merupakan akun pusat. Terdapat juga informasi berupa username atau nomor NIK, alamat email, dan alamat Anda. Sementara pada sisi kanan, terdapat informasi berupa nama, NIK, alamat email, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan atau desa, RT dan RW, serta alamat jalan. Untuk mengubah profil, Anda dapat klik menu edit yang berada pada tampilan di sebelah kiri layar atau klik menu user di sudut kanan atas dan pilih submenu pengaturan akun. Anda dapat mengubah data diri Anda mulai dari nama, alamat rinci yang tersedia di kolom, hingga mengunggah foto Anda pada tampilan menu avatar. Setelah data terisi, Anda dapat klik menu simpan untuk menyimpan data. Terdapat juga menu email untuk mengubah atau memperbarui alamat email Anda. Pada tampilan ini terdapat informasi jika alamat email belum terverifikasi. Langkah untuk memverifikasi alamat email, yakni klik menu request kode, kemudian Anda akan menerima 6 digit kode pada email Anda. Lalu masukkan kode yang sudah Anda terima. Terdapat juga fitur ganti email untuk mengubah alamat email Anda. Klik fitur ganti email, kemudian masukkan email baru Anda, dan klik request kode. Maka sistem akan mengirim kode pada alamat email Anda. Kemudian masukkan kode yang Anda terima dan klik menu verifikasi. Terdapat juga menu NIK untuk mengubah data NIK dan menu ganti password. Untuk mengganti password, Anda dapat masukkan password lama Anda terlebih dahulu, lalu masukkan password baru dan klik simpan. Saat Anda masuk ke dalam aplikasi Aircam, terdapat menu dashboard pada sisi sebelah kiri layar. Pada menu dashboard terdapat tampilan sebagai berikut. Pada sisi kiri terdapat menu rencana anggaran yang merupakan data rencana pendapatan hasil input seluruh madrasah yang berada di data Aircam. Dan pada tampilan kanan terdapat menu anggaran kas belanja. Menu ini berisi agregat dari seluruh madrasah di aplikasi Aircam. Data ini dipisah berdasarkan bulan, mulai dari Januari hingga Desember. Untuk dapat mengakses menu evaluasi diri madrasah atau EDM, pilihan menu terdapat pada tampilan di sebelah kiri. Jika menu ini diklik, pengguna akan melihat tampilan sebagai berikut. Terdapat kotak berwarna biru dengan keterangan masuk EDM. Jika diklik, secara otomatis akan menghubungkan dengan aplikasi EDM atau evaluasi diri madrasah. Aplikasi EDM disediakan secara terpisah. Adapun cara penggunaan aplikasi EDM dijelaskan pada video tutorial terpisah. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 6, yaitu menu manajemen user. Apa itu menu manajemen user? Adalah menu untuk menambah, mengedit atau mengganti atau menghapus user Aircam, baik tim Aircam Madrasah, tim Aircam Kan Kemenak,
tim Erkam Kanwil atau tim Erkam Pusat. Jadi fungsi ini memang hanya dimiliki oleh tim pusat, Bapak Ibu. Nah, menu manajemen user ini ada 4 submenunya, yaitu manajemen user madrasah, manajemen user kan Kemenak, kemudian manajemen user Kanwil, dan manajemen user pusat. Nah, apa saja fungsi-fungsi dari masing-masing menu tersebut? Antara lain adalah manajemen user madrasah itu adalah manajemen user Erkam tim madrasah, merupakan data user yang terdiri dari kepala madrasah dan bendahara madrasah. Ini yang untuk manajemen user madrasah. Nah, data kepala madrasah dan bendaharawan madrasah ini itu terhubung secara otomatis dengan data pada saat madrasah melakukan registrasi. Jadi pada saat registrasi dilakukan oleh madrasah, memasukkan nama kepala madrasah dan bendahara madrasah, itu otomatis datanya akan masuk di manajemen user ini. Nah, bagaimana penjelasan lebih detail apa-apa submenu yang ada di manajemen user madrasah dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut penjelasannya. Pada menu manajemen user madrasah terdapat submenu madrasah. Submenu ini berfungsi untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan user di tingkat madrasah. Otoritas ini hanya dimiliki oleh user tingkat pusat. Cara mengaktifkan atau menonaktifkan user di tingkat madrasah Anda cukup masuk ke submenu madrasah. Kemudian memberi tanda checklist di samping kiri user yang Anda ingin aktifkan. Setelah Anda checklist, maka akan muncul menu aksi pada pojok atas kanan layar. Klik menu tersebut, kemudian klik menu Set Status Aktif. Setelah itu akan muncul pilihan untuk Anda mengaktifkan atau menonaktifkan user yang Anda pilih. Pada menu manajemen user, juga terdapat menu multi-role untuk memfasilitasi rangkap jabatan pada satu user. Seperti kepala madrasah yang juga menjadi pelaksana tugas kepala madrasah di tempat lain. Cara menggunakan menu multi-role adalah klik menu aksi di sebelah kanan nama. Kemudian akan muncul menu tambah dan Anda dapat memilih tambahan peran lain pada user tersebut. Dengan juga mengisi data provinsi, serta kota kabupaten dan nama madrasah. Kemudian, klik tombol simpan. Bapak Ibu, setelah tadi dijelaskan tentang bagaimana cara menggunakan submenu yang ada di menu manajemen user madrasah, nah kita coba untuk latihan. Nah, di sini diminta pada Bapak Ibu untuk melakukan proses aktif dan nonaktif kepala madrasah dan bendaharawan madrasah yang ada di list, yang ada di sistem. Kemudian Bapak Ibu juga diminta untuk melakukan proses rangkap jabatan atau multi roles bagi kepala madrasah dan bendahara madrasah. Silakan dipilih rangkap jabatannya sebagai apa untuk dicoba saja gitu. Dan juga silakan dipilih siapa yang mau diaktifkan atau dinonaktifkan pada list tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sekaligus 3 menu di manajemen user, yaitu manajemen user kan Kemenak, manajemen user Kanwil, dan manajemen user pusat. Ini bisa dijelaskan sekaligus karena cara menggunakan dan fungsinya sama, hanya tinggal levelnya yang berbeda. Jadi manajemen user tim kan Kemenak dan Kanwil dan pusat itu merupakan data user kan Kemenak, data user tim Kanwil, dan data user tim pusat berdasarkan SK tim inti yang dikeluarkan untuk tim inti kabupaten kota, tim inti pusat, dan tim inti provinsi. Nah, di dalam menu manajemen user kan Kemenak, Kanwil, pusat ini juga ada submenunya. Menunya apa saja, yaitu menu tambah dan menu aktif atau nonaktif. Di sini juga ada menu rangkap jabatan. Bagaimana cara mengoperasionalkan menu-menu dan submenu tersebut akan dijelaskan berikut ini.
Selain itu, pada menu manajemen user, terdapat submenu untuk data user tingkat Kan-Kemenak, Kanwil, dan Pusat. Terdapat menu tambah pada pojok kanan atas untuk menambah user setelah ada surat keputusan penetapan tim inti baik di tingkat Kan-Kemenak, Kanwil, dan Pusat. Klik menu tambah, kemudian masukkan data user yang akan ditambahkan, dan klik tombol simpan. Username dan password user baru akan dikirimkan melalui email. Sehingga email yang digunakan untuk mengisi data user harus email yang aktif dan valid. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan status user, Anda dapat mengakses dengan mengklik menu manajemen user. Selanjutnya, klik submenu Kan-Kemenak, Kanwil, atau Pusat sesuai dengan kedudukan pemilik user yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan. Beri checklist di kiri nama user yang akan diproses. Kemudian, klik menu aksi pada pojok kanan layar dan klik menu Set Status Aktif. Setelah itu akan muncul pilihan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan user. Sama tadi seperti latihan untuk manajemen user madrasah, silahkan Bapak Ibu coba gunakan fungsi-fungsi yang ada di submenu tim admin Kan-Kemenak, Kanwil, dan Pusat. Di sini silahkan dicoba lakukan menu aktif nonaktif, kemudian dicoba lakukan menu rangkap jabatan. Silahkan pilih yang mana yang mau dinonaktifkan, yang mana yang mau dirangkap jabatan. Bapak Ibu pilih, kemudian juga coba lakukan menu tambah, baik itu tim admin Kan-Kemenak atau Kanwil atau Pusat. Asumsikan bahwa tim yang kita tambahkan itu sudah masuk di dalam SK. Berikutnya saya akan menjelaskan menu 7, yaitu menu referensi. Menu referensi terdiri dari 5 menu. Yang pertama referensi kegiatan, yang kedua referensi jenis belanja, yang ketiga referensi komponen biaya, yang keempat referensi madrasah, yang kelima referensi kode registrasi. Berikutnya saya akan jelaskan satu persatu fungsi dari menu-menu ini. Yang pertama itu referensi kegiatan. Menu ini merupakan menu untuk melihat dan menambah daftar kegiatan dan subkegiatan yang ada pada database RKAM. Nah, jadi kalau untuk tim pusat itu ada 2 fungsi. Yang pertama untuk melihat, yang kedua untuk menambahkan. Jadi ini tugasnya dari tim pusat untuk menambah. Kemudian daftar kegiatan dan subkegiatan ini digunakan oleh madrasah untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran madrasahnya. Kemudian kegiatan dan subkegiatan ini dikelompokkan atau diklasifikasikan berdasarkan 8 standar nasional pendidikan. Nah, bagaimana cara melihatnya? Berikut penjelasannya. Untuk mengaplikasikan menu referensi pada submenu kegiatan adalah sebagai berikut. Klik menu referensi pada tampilan di sebelah kiri, lalu klik submenu kegiatan. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat data yang terbagi menjadi 8 kode terkait data standar pendidikan dan total kegiatannya. Anda dapat mengklik tanda tambah pada sisi kiri data standar pendidikan untuk membuka jenis kegiatan. Klik kembali tanda tambah pada sisi kiri jenis kegiatan untuk membuka data mengenai subkegiatan. Jika terdapat banyak data mengenai subkegiatan, maka terdapat fitur halaman pada tampilan di sisi kanan bawah. Pada akun pusat, terdapat fitur untuk menambahkan referensi kegiatan dan subkegiatan dengan cara sebagai berikut. Klik menu tambah pada sisi kanan atas, kemudian muncul submenu kegiatan ataupun subkegiatan. Pilih salah satu, selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat kolom yang harus Anda isi untuk tambah kegiatan seperti standar pendidikan, kode kegiatan, dan
Setelah terisi, Anda dapat mengklik menu simpan. Anda juga dapat menambah sub kegiatan dengan klik menu tambah, pilih sub kegiatan, dan akan muncul tampilan sebagai berikut. Isi kolom tersedia mulai dari standar pendidikan, kegiatan, penggunaan BOS, kode sub kegiatan, dan nama sub kegiatan. Setelah terisi, Anda dapat klik menu simpan. Selanjutnya, data yang Anda inputkan tadi akan bertambah secara otomatis pada database. Terdapat juga menu aksi pada sisi kanan data kegiatan dan sub kegiatan. Klik menu aksi dan klik sub menu edit untuk mengubah data. Lalu klik simpan setelah data baru Anda input. Langkah yang sama juga dapat Anda lakukan untuk mengubah data pada sub kegiatan. Pada menu aksi, terdapat juga sub menu hapus untuk menghapus data. Klik pilihan OK untuk menghapus data. Terdapat fitur ekspor untuk Anda mengunduh data yang ada pada sistem. Klik menu ekspor, lalu klik save, maka Anda akan mengunduh data dalam bentuk Excel seperti ini. Nah, tadi setelah dijelaskan bagaimana cara menggunakan menu yang ada di kegiatan dan subkegiatan, kita coba latihan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menambah kegiatan atau subkegiatan, coba saja dibuat kegiatan apa, subkegiatan apa, dimasukkan di dalam menu tambah kegiatan. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang menu referensi jenis belanja. Menu referensi jenis belanja itu merupakan menu yang memberikan informasi tentang jenis belanja dan definisi yang digunakan dalam RKAM. Jenis belanja dan kode yang digunakan mengacu pada bagan akun standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Nah, pada menu ini juga terdapat penjelasan tentang definisi dari rincian belanja yang digunakan dalam RKAM. Nah, bagaimana cara menggunakan menu ini, termasuk submenu yang ada di dalamnya? Berikut penjelasannya. Pada menu referensi di kolom sebelah kiri, Anda dapat mengakses dengan cara mengklik menu pilihan jenis belanja. Kemudian pada tampilan layar Anda akan muncul tampilan 6 kategori jenis belanja. Untuk melihat lebih detail, sebagai contoh Anda dapat mengklik tanda tambah di samping kiri pada pilihan belanja barang. Setelah itu akan muncul tampilan ragam jenis belanja. Kemudian, Anda dapat kembali mengklik tanda tambah di samping kiri dari ragam jenis belanja. Maka akan muncul definisi dari jenis belanja yang tersedia. Pada menu ini juga tersedia menu ekspor Excel di sebelah kanan atas pada tampilan layar Anda. Menu ekspor Excel bertujuan untuk mengkonversi daftar jenis belanja ke format Microsoft Excel. Anda dapat menggunakannya dengan cara klik tombol ekspor, kemudian muncul tulisan Excel. Klik pilihan Excel untuk menampilkan file Excel di dalam komputer Anda. Demikian penjelasan tentang menu referensi jenis belanja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu referensi komponen biaya. Referensi komponen biaya merupakan menu yang memuat daftar rincian barang dan jasa beserta harganya yang akan digunakan dalam penyusunan rincian pengeluaran kegiatan. Rincian barang dan jasa tersebut itu dikelompokkan berdasarkan provinsi, kabupaten kota, serta kategori komponen biaya dan jenis belanjanya. Nah, bagaimana cara menggunakan menu ini, termasuk submenu yang ada di dalamnya? Berikut penjelasannya. Pada menu referensi di kolom sebelah kiri, Anda dapat mengakses dengan cara mengklik menu pilihan komponen biaya. Pada layar Anda akan muncul kolom yang dapat Anda isi data provinsi serta kota atau kabupaten.
Setelah terisi, pada layar Anda akan muncul data terkait kategori komponen biaya, termasuk daftar harga yang sudah diinput ke dalam database. Untuk menambah komponen yang belum tersedia, Anda dapat mengklik kotak berwarna biru bertuliskan "Tambah komponen". Setelah itu akan muncul tabel untuk Anda mengisi komponen baru. Cara mengisinya, Anda dapat masukkan kategori komponen baru. Sebagai contoh, pilihan elektronik untuk memasukkan komponen tablet. Anda juga harus memasukkan data pada tabel jenis belanja, sebagai contoh belanja modal, peralatan, dan mesin. Anda dapat memasukkan nama komponen biaya. Satuan komponen barang, spesifikasi, dan deskripsi. Kemudian Anda dapat masukkan daftar harga dari salah satu maupun beberapa kota dan kabupaten, juga dapat memasukkan beberapa list harga. Terdapat 3 kolom untuk referensi list harga. Anda dapat melihat tampilan pada pojok bawah untuk menyimpan data yang telah Anda isi. Data yang Anda masukkan akan tersimpan di database setelah tampilan layar menunjukkan data sudah terunggah hingga 100%. Untuk memastikan komponen biaya baru yang sudah Anda masukkan, Anda dapat mengaksesnya dengan memanfaatkan kolom cari pada sudut kanan tampilan layar Anda. Dan dengan kembali mengisi data provinsi dan kota kabupaten tempat Anda berada. Maka secara otomatis, data komponen yang baru Anda masukkan akan muncul. Selanjutnya pada tampilan layar sebelah kanan, Anda akan melihat menu set harga. Menu set harga berfungsi untuk melakukan set harga dengan proses ekspor dan impor daftar harga barang dan jasa daerah tertentu. Tahap awal, data diekspor terlebih dahulu ke menu Excel dengan cara memilih provinsi dan kabupaten kota tertentu. Selanjutnya, klik download pada menu set harga. File yang di-download akan dalam format Excel. Setelah file di-download, dimasukkan harga yang sesuai dengan harga setempat terhadap list komponen biaya yang perlu dilakukan penyesuaian harga. Setelah harga disesuaikan, selanjutnya dilakukan import data kembali dengan cara klik menu lanjut pada menu set harga. Selanjutnya pilih file daftar harga barang dan jasa yang akan diimport. Setelah file Anda masuk dalam database, Anda dapat mengklik tombol lanjut pada bagian bawah layar. Setelah itu, Anda akan masuk ke menu proses. Anda dapat mengklik tombol berwarna biru dengan tulisan proses untuk mengunggah data yang Anda import dalam bentuk Excel ke dalam database. Jika sudah 100% terunggah, maka Anda akan mendapatkan informasi mengenai berapa jumlah data yang sukses diimport dan berapa data yang gagal. Untuk memastikan data komponen biaya yang baru sudah masuk, Anda dapat mengakses dengan memanfaatkan kolom cari pada sudut kanan tampilan layar Anda. Masukkan nama provinsi atau kabupaten kota yang sudah diperbaharui harganya. Secara otomatis, data komponen terbaru yang sudah Anda masukkan akan muncul. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan penjelasan lebih detail tentang cara menggunakan menu-menu tersebut, kita coba untuk latihan Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk latihan menambah komponen biaya.
Silahkan identifikasi komponen biaya yang mana yang ingin Bapak Ibu tambahkan, yang Bapak Ibu anggap belum masuk ke dalam list komponen biaya tersebut. Silahkan dicoba, kemudian Bapak Ibu lakukan simpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu referensi madrasah. Referensi madrasah merupakan daftar madrasah yang sudah terregistrasi pada data EMIS. Jadi sumber data dari menu referensi madrasahnya adalah data EMIS ya Bapak Ibu. Nah, submenu yang ada di dalam menu referensi madrasah ini adalah menu untuk ekspor file madrasah yang berisi tentang profil madrasah. Bagaimana cara menggunakan menu ini? Berikut penjelasannya. Penggunaan submenu madrasah pada menu referensi adalah sebagai berikut. Pertama, klik submenu madrasah pada kolom di kiri layar. Kemudian isi data provinsi, kabupaten kota, jenjang madrasah, dan status sekolah. Kemudian akan muncul list madrasah. Anda juga dapat mengekspor data dengan cara klik menu ekspor di pojok kanan. Kemudian klik menu Excel. Maka Anda akan mendapatkan data list madrasah yang Anda pilih dalam bentuk Excel. Submenu ini mempermudah Anda untuk mengakses data madrasah yang sudah terdaftar di IRCAM. Demikian penjelasan tentang menu referensi madrasah. Berikutnya, saya akan jelaskan tentang menu referensi kode registrasi. Menu referensi kode registrasi adalah menu yang memuat informasi kode registrasi setiap madrasah yang diperlukan pada saat pertama kali madrasah melakukan akses ke IRKM. Nah, bagaimana cara menggunakan menu kode registrasi ini, termasuk cara memilih per wilayahnya atau per jenjangnya atau per satu sekolahnya, berikut penjelasannya. Untuk mengetahui kode registrasi pada aplikasi IRCAM, langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik menu referensi, kemudian klik submenu kode registrasi. Maka akan muncul list madrasah yang sudah terdaftar di dalam IRCAM. Pada sebelah kanan tampilan terdapat kode registrasi. Kode ini akan digunakan oleh madrasah untuk dapat mengakses IRCAM. Tersedia menu filter pada bagian atas tampilan untuk mempermudah pencarian. Anda dapat masukkan nama provinsi, kabupaten kota, jenjang, dan status sekolah. Kemudian akan muncul daftar madrasah pada daerah yang difilter. Anda juga dapat mengkonversi data ini ke dalam tampilan Excel. Caranya klik menu Export dan klik Excel. Maka Anda akan mendapatkan tampilan list madrasah dalam bentuk Excel. Anda juga dapat mempermudah proses pencarian melalui fitur cari pada tampilan di sebelah kanan. Anda cukup memasukkan kata kunci madrasah yang akan dicari. Demikian tadi penjelasan secara lengkap tentang menu referensi. Selanjutnya adalah penjelasan tentang menu 8, yaitu menu usulan. Menu usulan adalah menu bagi tim pusat untuk menindaklanjuti usulan kegiatan, subkegiatan, atau komponen biaya yang disampaikan oleh tim provinsi, tim kabupaten kota, dan tim madrasah. Jadi ada beda fungsi ya Bapak Ibu antara menu usulan yang ada di tim pusat dengan menu usulan yang ada di tim provinsi, kabupaten kota maupun madrasah. Kalau di tim provinsi, kabupaten kota, dan tim madrasah, menu ini berfungsi untuk memasukkan usulan. Nah, kalau di admin pusat, menu ini adalah untuk menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh tim provinsi, kabupaten kota maupun tim madrasah. Nah, bagaimana proses menindaklanjuti usulan-usulan tersebut? Penjelasannya sebagai berikut. Pada menu usulan di kolom sebelah kiri Anda dapat mengakses 3 submenu, yakni usulan kegiatan, usulan subkegiatan, dan usulan komponen.
Jika Anda mengklik submenu usulan kegiatan, maka pada akun pusat Anda dapat merespon setiap usulan yang masuk. Anda dapat melihat informasi mulai dari tahun, tiket, pengusul, usulan, respon, status, dan aksi. Jika Anda mengklik menu aksi, maka terdapat dua pilihan menu, yakni menu respon dan menu lihat. Ketika menu lihat diklik, maka Anda akan mendapatkan informasi rinci terkait usulan kegiatan. Untuk merespon usulan kegiatan, Anda dapat mengklik menu respon. Kemudian akan muncul informasi kegiatan. Pada kolom status, Anda dapat memilih respon yang akan Anda berikan. Kemudian pada kolom respon, Anda dapat menambahkan catatan terkait respon yang diberikan. Kemudian, klik tombol simpan. Jika Anda mengklik submenu usulan sub kegiatan, akan muncul tampilan informasi mulai dari tahun, tiket, pengusul, usulan, respon, status, dan aksi. Jika Anda mengklik menu aksi, maka terdapat dua pilihan menu, yakni menu respon dan menu lihat. Ketika menu lihat diklik, maka Anda akan mendapatkan informasi rinci terkait usulan sub kegiatan. Untuk merespon usulan sub kegiatan, Anda dapat mengklik menu respon. Kemudian akan muncul informasi sub kegiatan. Pada kolom status, Anda dapat memilih respon yang akan Anda berikan. Kemudian pada kolom respon, Anda dapat menambahkan catatan terkait respon yang diberikan. Kemudian klik tombol simpan. Pada submenu usulan komponen, ketika Anda mengaksesnya, maka akan muncul tampilan terkait tahun, tiket, pengusul, usulan, respon, status, dan aksi. Jika Anda mengklik menu aksi, maka terdapat dua pilihan menu, yakni menu respon dan menu lihat. Ketika menu lihat diklik, maka Anda akan mendapatkan informasi rinci terkait usulan komponen. Untuk merespon usulan komponen, Anda dapat mengklik menu respon. Kemudian akan muncul informasi usulan komponen. Pada kolom status, Anda dapat memilih respon yang akan Anda berikan. Kemudian pada kolom respon, Anda dapat menambahkan catatan terkait respon yang diberikan. Kemudian, klik tombol simpan. Demikian penjelasan tentang menu usulan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang menu alokasi BOS. Menu alokasi BOS merupakan menu untuk menginformasikan tentang unit cost dan alokasi dana BOS. Nah, menu ini terdiri dari 5 submenu, yaitu unit cost, kemudian SK pusat, kemudian pusat, kemudian SK madrasah, dan menu madrasah. Apa saja fungsi dari menu-menu tersebut, saya akan jelaskan lebih lanjut berikut ini. Untuk mengakses submenu unit cost, pertama Anda dapat mengklik menu alokasi BOS pada kolom di kiri tampilan layar. Kemudian klik submenu unit cost. Maka akan muncul informasi unit cost dana BOS per jenjang, per semester, besaran unit cost, persentase penyaluran, dan aksi. Untuk menambah data penyaluran dana BOS, Anda dapat mengklik menu tambah. Kemudian muncul tampilan tambah SK BOS. Anda dapat mengisi tahap, jenjang, dan besaran unit cost. Kemudian klik simpan. Maka pada tampilan submenu unit cost akan muncul data terupdate. Selanjutnya untuk mengatur persentase dana BOS yang akan disalurkan ke madrasah swasta,
terdapat menu Edit Persen. Saat Anda mengklik menu Edit Persen, akan muncul tampilan untuk Anda mengisi tahapan dan persentase penyaluran dana BOS. Kemudian klik Simpan. Maka akan muncul persentase penyaluran dana BOS. Jika pada semester 1 penyaluran dana bantuan sebesar 60%, maka Anda dapat mengubah persentase penyaluran di semester 2 menjadi 40%. Persentase ini berdasarkan SK terkait penyaluran dana BOS untuk madrasah swasta. Untuk memutakhirkan data terbaru terkait data unit kos BOS, Anda dapat mengklik menu Refresh. Sementara untuk mengubah atau menghapus informasi yang ada pada tampilan submenu unit kos BOS, Anda dapat memanfaatkan menu aksi yang ada pada sudut kanan pada baris setiap informasi. Saat Anda klik menu aksi, terdapat pilihan untuk mengedit data maupun menghapus data. Klik Edit untuk mengubah data. Jika ada perubahan pada unit kos, lalu klik menu Simpan. Sementara untuk menghapus, Anda dapat pilih menu Hapus dan klik menu OK. Demikian penjelasan tentang submenu unit cost. Nah, setelah penjelasan tentang fungsi-fungsi dan cara mengoperasionalkannya, mungkin akan lebih baik Bapak Ibu kita coba latihan untuk menggunakan menu unit cost ini dan submenunya untuk memudahkan Bapak Ibu lebih memahami fungsi dari submenu ini, yaitu Bapak Ibu diminta untuk memasukkan unit cost, kemudian memasukkan presentasi unit cost-nya dengan asumsi ini untuk madrasah swasta. Silahkan dicoba apakah menu-menu tersebut berfungsi. Kita lanjutkan penjelasannya Bapak Ibu ya, yaitu tentang SK Pusat. SK Pusat adalah menu untuk menginformasikan nomor SK, tanggal, dan perihal yang terkait dengan penetapan unit cost dana BOS. Pemberian informasi tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa submenu yang ada di dalam menu SK Pusat ini. Nah, bagaimana cara memasukkan informasi tersebut? Berikut penjelasannya. Selanjutnya, untuk memanfaatkan submenu SK Pusat, Anda dapat mengklik menu di kolom pada sudut kiri. Kemudian akan muncul tampilan terkait nomor SK, tanggal SK, keterangan, status, aksi. Pada menu aksi, Anda dapat mengklik menu edit untuk mengubah ataupun merevisi keterangan pada SK tersebut, mulai dari nomor SK, tanggal SK, status SK, hingga keterangan. Setelah itu Anda dapat klik menu simpan untuk memperbarui data. Selanjutnya pada menu aksi juga terdapat pilihan untuk menghapus SK. Selain itu terdapat menu tambah pada kanan atas untuk menambahkan SK BOS baru. Mulai dari Anda memasukkan nomor SK, tanggal SK, status SK, dan keterangan. Klik menu simpan untuk menyimpan data SK baru. Pada menu refresh, Anda dapat memutakhirkan data teraktual pada submenu SK Pusat. Untuk mempermudah pencarian SK, Anda dapat menggunakan kolom cari yang terdapat pada kanan atas tampilan. Demikian penjelasan tentang menu SK Pusat dan fungsi-fungsi yang ada di dalam menu tersebut, dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang submenu selanjutnya, yaitu menu pusat. Menu pusat adalah menu yang menginformasikan tentang alokasi BOS per kabupaten kota yang ditetapkan oleh pusat. Pengalokasian ini mengacu kepada SK yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkan menu pusat ini?
Berikut penjelasannya. Pada submenu pusat, di menu alokasi BOS, terdapat dua menu, yakni menu tambah dan menu import. Ketika Anda klik menu tambah, maka akan muncul tampilan yang harus Anda isi, mulai dari kolom provinsi, kota kabupaten, jumlah siswa per jenjang di madrasah. Setelah terisi lengkap, Anda dapat klik menu simpan. Setelah data tersimpan, maka data yang Anda masukkan tadi sudah termutakhirkan ke dalam database. Pada sudut paling kanan dari kolom data, terdapat menu aksi untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Klik menu aksi dan kemudian menu edit untuk mengubah data yang sudah ada. Untuk mempermudah Anda memasukkan data alokasi dana BOS di tingkat kabupaten kota sesuai dengan data RKAM, Anda dapat memanfaatkan menu import. Saat klik menu import akan muncul tampilan untuk mengunduh form berbentuk Excel yang dapat Anda isi. Setelah terunduh, Anda mendapatkan file data madrasah se-Indonesia. Anda dapat memasukkan data siswa masing-masing madrasah. Kemudian Anda dapat kembali pada tampilan website dan mengklik menu lanjut untuk mengimpor data. Pilih menu Choose Files dan pilih file yang tadi sudah kita masukkan data siswa. Setelah seluruh data masuk, Anda dapat klik menu lanjut pada kanan bawah dan klik menu proses agar data tersimpan di database. Setelah tersimpan, apabila Anda ingin mengubah data, Anda dapat menggunakan menu aksi seperti pada penjelasan sebelumnya. Terdapat juga menu refresh untuk memutakhirkan data terbaru. Sementara kolom cari dapat mempermudah Anda dalam proses pencarian data kabupaten kota. Demikian tadi penjelasan tentang menu alokasi BOS pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu alokasi BOS SK Madrasah. Menu SK Madrasah adalah menu yang menginformasikan SK yang dibuat oleh tim Kemenag tentang alokasi BOS per madrasah dengan mengacu pada SK alokasi BOS yang ditetapkan oleh pusat. Menu ini tidak diinput satu persatu oleh tim pusat, tapi terhubung atau link dengan menu SK alokasi madrasah pada admin kabupaten kota. Jadi di sini karena Bapak Ibu sebagai tim pusat bukan Bapak Ibu yang memasukkan informasi ini, tapi yang memasukkan informasi ini adalah tim di kabupaten kota. Apa saja submenu yang ada di dalam menu SK madrasah ini dan bagaimana cara menggunakannya? Berikut penjelasannya. Untuk mengakses menu alokasi BOS pada submenu SK Madrasah adalah sebagai berikut. Klik menu alokasi BOS dan klik submenu SK Madrasah pada sisi kiri tampilan layar. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada akun admin pusat, terdapat fitur untuk melihat semua SK yang dibuat oleh Kemenag. Terdapat fitur untuk memfilter data, mulai dari SK BOS pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Maka akan muncul data yang difilter. Terdapat menu refresh untuk memutakhirkan data terbaru, serta kolom cari sebagai fitur yang mempermudah pencarian data. Anda cukup masukkan keyword pada kolom pencarian, dan secara otomatis akan muncul data yang Anda cari. Demikian penjelasan tentang menu alokasi BOS SK Madrasah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang submenu alokasi BOS Madrasah. Menu madrasah merupakan menu yang menginformasikan alokasi BOS per madrasah berdasarkan SK alokasi madrasah yang ditetapkan oleh Kemenag. Jadi, berdasarkan SK alokasi madrasah yang tadi sudah diinput di menu sebelumnya, yaitu menu SK Madrasah. Nah, ini adalah rinciannya per madrasahnya. Nah, bagaimana cara menggunakan menu alokasi BOS madrasah dan apa aja submenu yang ada di dalamnya?
Berikut ini penjelasan lebih rincinya. Langkah-langkah untuk memanfaatkan menu alokasi BOS pada submenu madrasah adalah sebagai berikut. Klik menu alokasi BOS dan submenu madrasah pada kolom di sebelah kiri tampilan layar. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut. Pada menu ini Anda dapat mengetahui alokasi dana BOS per madrasah sesuai dengan hasil input data oleh admin di kabupaten kota. Admin pusat dapat melihat data alokasi BOS per madrasah seluruh Indonesia. Terdapat fitur filter data seperti kolom SK BOS pusat, provinsi, kabupaten kota, SK BOS madrasah, dan status madrasah. Ketika Anda memfilter berdasarkan SK BOS pusat, maka akan muncul data sebagai berikut. Data ini terdiri dari daftar nomor SK, tanggal SK, provinsi, kabupaten, kota, NSM, nama madrasah, status madrasah, jenjang, alokasi jumlah siswa, alokasi jumlah dana, dan status. Anda juga dapat memfilter data secara spesifik, seperti provinsi, hingga status madrasah baik negeri maupun swasta. Terdapat menu refresh untuk Anda memperbarui data. Dan kolom pencarian yang mempermudah Anda dalam mencari data SK madrasah secara spesifik. Anda dapat masukkan keyword tertentu untuk mempermudah pencarian. Nah, demikianlah Bapak Ibu penjelasan secara keseluruhan tentang menu-menu yang ada di menu alokasi BOS. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan lebih lanjut menu yang ada di admin pusat, yaitu menu 10, yaitu menu penyaluran BOS. Menu penyaluran BOS adalah menu untuk memberikan informasi tentang penyaluran dana BOS kepada madrasah swasta. Nah, informasi tersebut terdiri dari dua informasi. Yang pertama, status BOS swasta. Yang kedua adalah detail penyaluran. Nah, untuk status BOS swasta itu merupakan menu yang menginformasikan penyaluran dana BOS secara keseluruhan dan memuat informasi tentang tahapan penyaluran, apakah itu semester 1, semester 2, kemudian juga ada informasi tentang nomor dan tanggal SPP, SPM, dan SP2D secara keseluruhan. Selanjutnya, menu detail penyaluran. Detail penyaluran memuat informasi tentang penyaluran dana BOS per madrasah. Informasi ini memuat tahapan penyaluran, apakah itu semester 1, semester 2, kemudian nama madrasahnya, NSM-nya, jumlah siswa, nomor SPP, SPM, SP2D, serta jumlah dana yang disalurkan ke madrasah-madrasah tersebut. Jadi detail penyaluran ini lebih rinci sampai ke tingkat madrasahnya. Nah, bagaimana penjelasan lebih detail menggunakan menu penyaluran BOS ini, yaitu menu status BOS swasta dan detail penyaluran? Berikut penjelasannya. Anda dapat memanfaatkan fitur menu penyaluran BOS dan submenu status penyaluran BOS swasta sebagai berikut. Pertama, klik menu penyaluran BOS dan klik submenu status BOS swasta. Setelah Anda klik, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat fitur untuk memfilter data berdasarkan tahap penyaluran per semester. Setelah Anda pilih salah satu opsi, maka akan muncul data sebagai berikut. Submenu status BOS swasta ini menyajikan informasi terkait status pencairan dari SPP, SPM, dan SP2D. Terdapat menu refresh untuk memperoleh update data terbaru. Terdapat juga kolom cari untuk mempermudah pencarian data. Anda dapat memasukkan keyword tertentu untuk mencari data dengan lebih mudah. Data akan menyajikan informasi terkait tahap, nomor SPP,
tanggal SPP, nomor SPM, tanggal SPM, nomor SP2D, tanggal SP2D, total dana, total madrasah, dan total siswa. Selanjutnya Anda juga dapat memanfaatkan submenu detil penyaluran. Detil penyaluran ini diinput oleh Kemenak atau kabupaten kota bagi madrasah swasta. Saat Anda klik submenu detil penyaluran, akan muncul tampilan data mulai dari tahap, NSM, nama madrasah, jenjang, status madrasah, jumlah siswa, jumlah data, nomor SPP, tanggal SPP, nomor SPM, tanggal SPM, nomor SP2D, dan tanggal SP2D. Terdapat juga fitur untuk memfilter tahap penyaluran pada bagian atas tampilan. Anda dapat memilih tahap penyaluran berdasarkan per semesternya. Fitur filter status penyaluran juga mempermudah Anda dalam mencari data berdasarkan nomor SPP. Menu refresh akan membantu Anda untuk mendapatkan data terupdate. Sementara kolom cari dapat Anda gunakan untuk mencari data secara spesifik. Anda hanya perlu memasukkan keyword tertentu untuk mendapatkan data yang Anda inginkan. Demikian penjelasan tentang menu penyaluran BOS. Selanjutnya saya akan jelaskan menu 11, yaitu menu laporan. Apa fungsi dari menu laporan dan apa saja menu-menunya, saya akan jelaskan lebih lanjut. Menu laporan merupakan rekapitulasi laporan yang telah dikerjakan oleh madrasah secara nasional. Jadi karena Bapak Ibu sebagai tim pusat, jadi Bapak Ibu akan dapat menu laporan secara keseluruhan. Nah, laporan ini dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan madrasah, yaitu sumber pendanaan BOS, sumber pendanaan non-BOS, sumber pendanaan blok grant, BOSDA provinsi jika ada, BOSDA kabupaten kota jika ada, kemudian ada laporan gabungan seluruh sumber dana yang disebutkan tadi, kemudian ada juga laporan berbentuk output kegiatan. Nah, ini merupakan laporan kinerja sampai di level output dengan membandingkan antara target dan capaian outputnya. Nah, laporan ini akan dihasilkan secara otomatis setelah madrasah menyelesaikan seluruh realisasi pendapatan dan pengeluaran kegiatan dan mendapatkan approval dari kepala madrasah, dan transaksi yang diinput oleh madrasah tersebut sudah berstatus selesai. Nah, bagaimana cara menggunakan menu-menu ini? Berikut penjelasannya. Langkah-langkah untuk memanfaatkan fitur laporan adalah sebagai berikut. Pada kolom di sisi kiri tampilan layar, terdapat menu laporan dengan sejumlah submenu, seperti submenu BOS, non-BOS, block grant, BOSDA provinsi, BOSDA kabupaten kota, gabungan, dan output kegiatan. Saat Anda klik submenu BOS, akan muncul sejumlah subbagian menu. Saat mengklik Rekam BOS K1, akan muncul tampilan data agregat seluruh madrasah. Data ini hanya dapat diakses akun pusat. Terdapat informasi mengenai nomor urut, sumber dana, rencana pendapatan, rencana belanja, serta data tahap 1 dan 2. Saat Anda mengklik tanda tambah pada kiri data, maka akan keluar informasi mengenai detail kegiatan. Sementara saat Anda klik tanda tambah pada data kegiatan, maka akan muncul data mengenai subkegiatan. Dan saat Anda mengklik tanda tambah pada subkegiatan, maka akan muncul detail belanja dari setiap subkegiatan. Pada bagian atas tampilan terdapat fitur kolom untuk memfilter data yang Anda butuhkan. Anda cukup memilih secara spesifik data yang Anda cari berdasarkan provinsi, kota kabupaten, jenjang, status madrasah,
dan madrasah. Selanjutnya terdapat subbagian menu buku kas umum BOS K2. Saat Anda klik, akan muncul fitur kolom untuk memfilter. Anda dapat masukkan informasi secara spesifik mengenai data yang Anda akan cari dengan mengisi kolom yang terdiri dari provinsi, kota kabupaten, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Maka akan muncul data sebagai berikut. Data buku kas umum ini terdiri dari informasi terkait nomor, tanggal transaksi, nomor kode, nomor bukti, uraian, debit, dan kredit, juga saldo. Selain itu terdapat juga subbagian menu buku pembantu pajak BOS K3. Saat Anda klik akan muncul tampilan sebagai berikut. Terdapat fitur untuk memfilter data berdasarkan provinsi, kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Maka akan muncul data buku pembantu pajak dari madrasah yang Anda pilih. Informasi ini terdiri dari nomor, tanggal transaksi, nomor kode, nomor bukti, pajak, uraian, pendapatan, pengeluaran, dan saldo. Pada subbagian menu realisasi, juga terdapat fitur kolom untuk memfilter hingga ke jenjang madrasah secara spesifik. Anda harus memilih provinsi, kabupaten kota, jenjang, status sekolah, dan sekolah. Maka akan muncul informasi laporan realisasi mulai dari jenis kegiatan berdasarkan 8 standar pendidikan hingga komponen BOS sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Sementara pada menu non-BOS terdapat subbagian menu yakni RKAM, buku kas umum, dan buku kas pembantu yang terbagi menjadi kas, pajak PPN, pajak PPh 21, pajak PPh 22, dan pajak PPh 23. Pada submenu blok grant juga dipecah berdasarkan sumber dana. Kemudian ada submenu BOSDA provinsi dan BOSDA kabupaten kota. Terdapat juga submenu gabungan untuk semua sumber dana yang terdiri dari sejumlah bagian. Pada subbagian menu RKAM akan muncul data semua sumber dana, mulai dari informasi nomor urut, sumber dana, rencana pendapatan, rencana belanja, serta tahap 1 dan 2. Saat Anda klik ikon tambah pada sisi kiri sumber dana, maka akan muncul rincian kegiatan. Dan jika Anda klik rincian kegiatan, maka akan muncul informasi subkegiatan, dan ketika Anda klik subkegiatan, maka akan muncul detail komponen biaya. Terdapat juga fitur kolom untuk memfilter data pada bagian atas tampilan layar. Anda dapat memilah data berdasarkan provinsi, kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Pada subbagian menu buku kas umum, Anda dapat mencari data gabungan dari semua sumber dana. Terdapat fitur filter yang harus Anda isi untuk mencari data berdasarkan provinsi, kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Maka akan muncul data semua sumber dana dari madrasah. Pada subbagian menu buku pembantu, terdapat sejumlah bagian. Saat Anda mengklik kas, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Akan muncul kolom untuk memfilter data berdasarkan provinsi, kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah. Terdapat juga fitur untuk memfilter sumber dana dan tipe kas.
Anda juga dapat memanfaatkan subbagian menu buku pembantu pajak PPN yang ketika Anda klik akan muncul tampilan kolom untuk memfilter data yang akan Anda cari. Pilih provinsi, kabupaten kota, jenjang, status madrasah, dan madrasah, hingga sumber dana. Maka akan muncul data sebagai berikut. Terdapat juga pilihan untuk pajak PPh 21, PPh 22, dan PPh 23. Pada subbagian menu output kegiatan, Anda dapat melihat capaian output kegiatan yang direncanakan dan yang sudah terrealisasi. Anda dapat memilih data secara spesifik, seperti data provinsi, kabupaten kota, jenjang, status sekolah, dan sekolah. Juga fitur untuk memfilter sumber dana. Terdapat tanda tambah pada sisi kiri data output kegiatan. Jika Anda klik tanda tersebut, akan muncul informasi mengenai kegiatan. Dan ketika Anda klik tanda tambah pada sisi kiri kegiatan, maka akan muncul informasi mengenai subkegiatan. Demikian penjelasan secara lengkap tentang menu laporan BOS yang sekaligus merupakan menu terakhir dari menu admin pusat.